Walaupun usiaku sudah 70 tahun, tapi keadaan fisikku masih bagus. Jadi hidung mancung, kulit bersih, merah-merahan, tinggi badan 170 cm. Kemudian rambut tidak putih sama sekali, tapi abu-abu gitu. Abu-abu, Pak. Tidak hitam juga tidak putih, jadi abu-abu. Dan tidak tipis gitu, jadi agak bertubuh seimbang, sekitar 60 sampai 70 kg. Keseharianku cukup lumayan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat waktu saya berusaha sholat berjamaah di musola. Kecuali ada hal-hal tertentu, misalnya saya merasa kurang enak badan gitu, atau cuacanya tidak bagus, seperti gerimis terus, hujan terus, dan badan gak enak, jadi saya tidak melaksanakan sholat berjamaah di musola. Jadi saya kerjakan di rumah, tapi dengan sholat sunnahnya gitu, qabliyah dan ba'diyahnya. Sekarang aku beraku nih, bukan saya. Aku mempunyai motor lumayan, bisa dihidupkan mesinnya dengan roda-roda yang baru gitu. Dan selalu kurawat dan kubersihkan sehingga tidak ada kotoran, bukan debu ya, kotoran lah, becek yang membuat badan atau keadaan motor itu tidak bagus. Jadi harus bersih gitu. Mungkin orang akan heran, kok saya di usia 70 yang bukan pensiunan ya, baik perusahaan swasta maupun pegawai negeri, tapi dompet ada aja isinya gitu, apa 50.000, apa 100.000 ya. Setiap hari demikian gitu. Dari mana? Orang bertanya-tanya, dari mana saya mendapatkan uang itu gitu. Tiap hari aku menulis gitu, dengan laptop sampai 6 halaman atau 10 halaman kalau bisa ya. Minimal 4 atau 6 halaman itu tiap hari saya menulis. Kemudian saya edit berbentuk buku dan saya print. Sebulan bisa sekitar 120-180 halaman sebulan ya, atau 100 halaman kalau banyak liburnya. Dan itu saya print, kemudian saya bundel gitu. Apa sih yang saya tulis? Rupanya itu terjemahan Al-Quran yang saya tulis tangan, sudah selesai 30 juz. Kemudian kalau terjemahan Al-Quran ini sudah selesai, akan bersambung dengan terjemahan tafsir Quran Surah, terjemahan Quran, bukan terjemahan Quran, terjemahan tafsir Al-Quran Ibnu Abbas gitu, yang saya sudah tulis 3 juz ya, 3 juz. Ini bisa dibentuk menjadi 1 jilid terjemahan tafsir Quran Ibnu Abbas. Nanti saya akan tulis di laptop dan saya cetak menjadi buku, menjadi 1 juz. Demikian seterusnya gitu, sampai nanti 10 juz. Bukan 10 juz, 10 jilid ya. 10 jilid, nah itu 30 juz terjemahan tafsir Quran Ibnu Abbas. Demikian setiap hari pekerjaan saya seperti itu gitu.
Di samping untuk refreshing ya, mengadakan perjalanan ya dengan motor atau jalan kaki atau mengendarai transportasi darat ibu kota Jaklingko dengan memakai buku Jaklingko ya. Refreshing saya itu antara lain ya makan pagi nasi gudeg di Depen sana Pesanggerahan Jakarta Selatan, atau apalah, atau nasi uduk di Jalan Haji Buang ya. Atau untuk ngirit ya saya masak sendiri di Magic Chair, kemudian lauknya beli gitu. Adalah kota Malimping. Nah sekarang berganti kepada aku. Di sana ada cewek atau wanita, perempuan ya, cantik jelita gitu. Dia penggoda jiwaku gitu. Penggoda jiwaku. Aku berangan-angan akan sampai ke Malimping gitu. Malimping itu suatu kota ya. Dia kota di bawah pimpinan Bapak Wali Kota atau Ibu Wali Kota Malimping, Provinsi Lebak. Nah, ini cewek secantik jelita ini tinggal di Malimping Utara dia. Aku berangan-angan sampai ke rumahnya atau bertemu dengannya. Ya berkenalan lah gitu. Dan menyukai wajahnya yang cantik. Usia yang masih muda, baru sekitar 31 tahun. Dan memang dia janda gitu. Dia sudah bercerai belasan tahun dengan suaminya karena suaminya selingkuh gitu. Atau bukan selingkuh tapi KDRT lah, atau cemburuan begitu. Selalu cemburu kepadanya, dan dia merasa, si gadis cantik jelita ini merasa capek gitu, merasakan kecemburuan suaminya ya. Di jalan sama sepupunya aja suaminya ini cemburu, dan tentunya ngomel-ngomel gitu. Nah akhirnya dia bercerai dengan suaminya, walaupun dia dan suaminya itu sudah mempunyai anak yang sekarang berusia 13 tahun. Nama janda atau wanita cantik jelita Malimping Utara ini Mardiana. Namanya Mardiana. Wajahnya cantik, kulitnya putih kemerah-merahan ya. Badannya menarik, montok ya. Tidak terlalu gemuk, juga tidak kurus ya. Semampai dia. Tinggi 164 cm. Ukuran cewek atau wanita itu cukup tinggi. Seperti laki-laki yang tingginya 170 cm. Jadi kayaknya sangat sepadan dengan saya yang walaupun umur 70, tapi badan saya masih fit ya, masih atletis ya. Rambut saya yang berwarna abu-abu ya, kemudian tebal, tidak tipis ya, dipotong dengan gaya anak muda lah gitu. Di dompet saya selalu ada uang 100.000 atau 200.000. Kalau ukuran Malimping Utara yang Lebak itu, tentunya yang saya akan bawa bukan 100-200.000 di dalam dompet, tapi bisa 1 juta, minimal 1 juta rupiah. Saya kenal wanita ini melalui TikTok atau snack video. Ketika dia live itu, saya singkat ceritanya berkenalan dengan dia lewat live itu gitu. Sampai akhirnya saya berangan-angan ingin berjumpa dengannya gitu. Melalui apa? Melalui darat ya, dengan motor gitu. Jadi saya tempuh jalan itu dari Ulu Jami Jakarta Selatan ini menuju Rangkas Betung gitu. Ya barangkali motor saya paketkan di kereta atau komuter lain gitu, dengan atau ekspedisi gitu. Jadi
di Tiga Raksa atau langsung melaju menuju Rangkas ya, Rangkas Betung, kota Rangkas Betung. Baru setelah itu saya turun baru menaiki motor sampai ke arah Malimping gitu. Saya catat semua jalan, semua kota ya, semua kelurahan, semua desa, semua kecamatan, semua sekolah, pabrik, taman dan lain sebagainya itu saya catat di buku dengan beberapa buku gitu, nggak cukup satu buku tulis Pak, bisa berbuku-buku untuk sampai ke lokasi domisili rumah Mardiana di Malimping Utara. Saya berusia 70 tahun, dia baru 31 tahun, berarti bedanya itu sekitar 39 tahun Pak. Tapi menurut prediksi saya, insya Allah dia mau menimpali saya atau bahkan menikah dengan saya, karena dia sering disakiti laki-laki gitu. Dengan laki-laki yang seumur dengan dia, yang bedanya hanya 5 tahun lebih tua dari dia begitu. Nah ini sering dikecewakan begitu, baik oleh suaminya maupun oleh pacarnya, walaupun dia telah berpacaran selama 3 tahun tetap saja dia dikecewakan. Ya, pacarnya itu selingkuh atau punya pacar lagi gitu. Jadi dia trauma begitu dengan laki-laki yang beda umurnya 5 tahun begitu. Dia ingin barangkali kalau suaminya itu 70 tahun seusia ayahnya, barangkali laki-laki yang jadi suaminya ini akan setia dan tidak selingkuh gitu. Sementara kan fisiknya walaupun umur 70 tahun seperti saya ini itu seperti anak muda Pak, gagah ya. Kuping masih merah gitu, muka masih kelihatan muda ya, tidak keriput seperti kakek-kakek yang sesungguhnya gitu. Kemudian langkah maupun kata-kata serta tindakannya masih gagah dan cekatan gitu. Apalagi dia atau saya ini pandai mengurus badan ya. Ya tidak berbau keringat, debu atau apek, tapi segar dan pakai minyak wangi atau parfum yang bagus, yang enak gitu. Kemudian mulut juga selalu diberi pengharum mulut sehingga tidak berbau tidak enak, jadi malah berbau enak begitu ya. Kemudian dompet juga selalu penuh dengan uang gitu. Barangkali semua kesenangan wanita semuda Mardiana itu akan tertarik dengan gaya saya ini, dengan penampilan saya ini. Dan untuk mendapatkan Mardiana tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan kesulitan itu bukan hanya menempuh dari Ulu Jami Jakarta Selatan ke arah Malimping Lebak. Bukan hanya itu susahnya ya Pak. Jarak yang kira-kira hampir puluhan kilometer, bisa 70 kilometer Pak. Ya bisa 100 kilometer ya, yang harus ditempuh dan tidak cukup memakan 1 hari, bisa berhari-hari, bisa menginap, bisa singgah di rumah-rumah singgah atau di hotel sekalipun begitu, hotel-hotel yang murah Pak ya. Dan di situ dalam perjalanan itu saya sambil mencari berita kelurahan, kecamatan tentang pembangunan, tentang jalan, sekolah ya, jembatan, tentang perkebunan, pertanian, hasil bumi ya kan, perdagangan ya, kantor, juga pabrik-pabrik. Itu saya liput begitu untuk menjadi konten akun-akun saya, web saya. Jadi yang saya maksud tadi bukan hanya kesulitan itu, bukan hanya di dalam perjalanan dan tugas saya sebagai wartawan, youtuber ya, tapi juga karena Mardiana ini wanita yang cantik jelita, tentunya banyak kumbang-kumbang yang mengerubunginya, yang ingin menikmatinya dan ingin memilikinya begitu. Seperti Bang Kosen gitu ya. Ini Bang Kosen kelihatannya sangat-sangat ambisi gitu, sangat bernafsu dan sangat
berminat untuk memiliki Mardiana. Ini suatu tantangan yang berat bagi saya untuk memetik wanita cantik secantik Mardiana, gadis barangkali gadis tercantik di Malimping Utara, Lebak, Provinsi Banten. Itu dulu yang bisa sampaikan pada bagian pertama ini. Nanti kita lanjutkan pada bagian kedua dan seterusnya gitu. Ini bagian pertama. Bagian kedua juga sudah selesai. Nanti kita lanjutkan bagian ketiga. Bahwa suatu saat si Abdul itu ditanya oleh temannya, apakah kamu mau ditunjuk sebagai ketua RT di Jakarta ini? Tentu saja Abdul menjawab mau, tapi kan nggak ada yang memilih dan dia nggak terpilih jadi pemenang jadi ketua RT, kan malu-maluin aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dia memang ditunjuk sebagai ketua RT, banyak agenda dan program yang akan dijalankan di warganya ini gitu. Seperti misalnya mengadakan kursus-kursus bahasa Inggris supaya warganya ini melek bahasa Inggris gitu. Kemudian juga warganya dilatih bukan hanya senam emak-emak ya, senam pagi hari Ahad begitu, tapi juga senam yang sifatnya untuk bela diri, yaitu olahraga pernapasan tenaga dalam TEDAS Indonesia. Dan ini harus disosialisasikan, harus dimasyarakatkan supaya setiap individu warganya di RT ini mampu membela diri dengan olahraga pernapasan itu.